Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Dan hari ini kita sudah menginjak di pembelajaran keempat, materi kelas 6 semester 1. Hari ini kita akan mempelajari materi ajar PPKN menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan gambar yang diamati. Kemudian bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran keempat. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, kan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah gambar, di mana gambar tersebut ada pohon, kemudian juga ada berbagai makhluk hidup, di antaranya ada kita sebagai manusia contohnya, kemudian juga hewan-hewan yang lainnya yang juga sangat tergantung kepada tumbuhan. Nah, tumbuhan yang ada di bumi ini bermanfaat untuk kita sebagai makhluk hidup adalah sebagai tempat untuk penghasil oksigen. Nah, tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang menempati bumi. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan karena dapat menopang hidup makhluk hidup lainnya serta manusia. Keberadaan tumbuhan sangat berguna dan juga mempunyai banyak manfaat. Nanti kita akan cari tahu apa saja manfaat dari tumbuhan dalam kehidupan di dunia ini. Nah, di sini kita akan menuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam sebuah diagram. Nah, di sini sudah tersedia ada diagram yang bisa kita isi beberapa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Nah, tampak pada gambar itu adalah sebuah bunga, dan bunga termasuk ke dalam tumbuhan. Apa saja manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Yang pertama, bahwa tumbuhan itu sebagai penghasil oksigen dan juga mengurangi karbon dioksida. Kemudian, tumbuhan sebagai produsen makanan. Artinya, tumbuhan ini bisa dikatakan sebagai pabrik makanan bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup amat tergantung kepada tumbuhan. Termasuk kita sebagai manusia juga tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari sangat tergantung kepada tumbuhan. Bahan makanan yang kita makan sehari-hari itu banyak yang berasal dari tumbuhan. Apakah manusia saja yang memerlukan tumbuhan sebagai tempat untuk makan? Tidak. Ada banyak juga makhluk yang lainnya yang sangat tergantung kepada tumbuhan. Contohnya, ada hewan lainnya yang sangat membutuhkan tumbuhan, diantaranya ada sapi, ada kambing, juga makhluk-makhluk hidup yang lainnya yang sangat tergantung kepada tumbuhan. Nah, manusia tidak hanya memakan dari tumbuhan saja, tapi juga manusia
bisa makan makanan dari yang sifatnya adalah sebagai hewani. Contoh, manusia bisa memakan ayam, bisa makan sapi, kemudian bisa makan kambing. Tetapi ketika tumbuhan tidak ada, maka sumber makanan tidak akan ada juga dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika tumbuhan tidak ada, maka sapi pun tidak bisa memakan yang namanya tumbuhan. Selanjutnya, tumbuhan sebagai penyaring zat pencemar juga limbah industri. Nah, tumbuhan ini sebagai tempat untuk menetralkan zat pencemar dan juga limbah dari industri. Nah, sekarang ini banyak sekali yang namanya industri-industri yang membuang limbah sembarangan, entah itu ke sungai ataupun juga ke danau, bahkan juga ada yang ke laut. Nah, ini tumbuhan bisa menjadi penyaring zat pencemar dan juga limbah industri. Selanjutnya, tumbuhan bisa dikatakan bermanfaat sebagai penahan abrasi dan juga erosi. Ya, nah tumbuhan bisa menahan yang namanya banjir, bisa menahan yang namanya longsor, juga tumbuhan bisa menahan juga jika di pantai supaya tidak terjadi yang namanya abrasi. Contohnya di pantai itu biasanya di pohon ditanam yang namanya pohon bakau. Itu sebagai alat atau sebagai yang dibutuhkan dalam menahan abrasi pantai. Selanjutnya, tumbuhan sebagai tempat berkembang biaknya hewan dan juga rumah bagi mereka. Sebagai contoh, tumbuhan ini bisa dijadikan tempat rumah bagi beberapa hewan. Contohnya bisa burung, ya. Kemudian juga bisa semut, ataupun juga makhluk hidup yang lainnya yang sangat bergantung kepada tumbuhan. Dan juga tumbuhan bisa dikatakan sebagai tempat untuk melakukan perkembangbiakan untuk kelangsungan dari habitat tersebut. Nah, itu adalah beberapa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Nah, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Nah, tumbuhan itu bisa dikatakan adalah sahabat dari makhluk hidup. Nah, termasuk kita sebagai manusia. Nah, menjaga tumbuhan tentu sudah menjadi kewajiban bagi kita semua. Nah, di dalam menjalankan kewajiban, terkadang kita tidak bisa sendiri. Nah, kita sebagai manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Kenapa dikatakan manusia sebagai makhluk sosial? Karena kita, manusia itu membutuhkan orang lain untuk kerjasama. Nah, kerjasama itu merupakan wujud dari penerapan salah satu sila Pancasila. Nah, ada yang tahu kira-kira sila keberapa penerapan di dalam sila Pancasila jika kita bekerja sama? Ya. Nah, memahami sila Pancasila. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Kemarin ada beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Nah, sila Pancasila ini
berjumlah 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita akan perhatikan ada beberapa contoh gambar yang bisa kita amati. Nah, gambar yang pertama, kita bisa lihat di situ kita bisa melihat sebuah kegiatan sedang membersihkan halaman. Kita bisa lihat di dalam gambar tersebut ada keanekaragaman dari budaya di Indonesia. Nah, yang paling mencolok dari gambar tersebut ada satu orang perempuan, gambar perempuan yang memakai sebuah baju dari sebuah etnis. Ya. Nah, itu menunjukkan yang namanya toleransi kerjasama di antara mereka. Nah, dari contoh yang pertama, bahwa kerja bakti dan gotong royong merupakan bentuk dari pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita perlu mempererat kembali rasa persatuan di antara kita semua, agar kita tidak bisa atau tidak goyah ketika diganggu oleh bangsa lain. Nah, ketika persatuan kita kuat, maka kita akan menjadi semakin kuat. Kemudian, gambar sebelahnya adalah 3 orang siswa yang sedang berada dalam sebuah tempat dan sedang melakukan pembicaraan. Bisa dikatakan itu adalah sebuah kegiatan musyawarah. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa musyawarah itu adalah kegiatan yang menunjukkan sila Pancasila. Nah, musyawarah untuk mufakat merupakan pengamalan sila Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari kedua gambar tersebut, itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Kalau yang gambar pertama tadi lebih kepada kerja bakti dan gotong royong, sementara gambar yang kedua lebih kepada kegiatan musyawarah untuk mufakat. Nah, nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut? Nah, kita bisa jelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan gambar pertama adalah sila ketiga, yaitu bisa dilihat dari kegiatan 3 anak yang saling tolong-menolong. Sedangkan nilai Pancasila yang sesuai dengan gambar kedua, yang tadi, adalah sila yang keempat, yaitu kegiatan 3 siswa-siswi yang menunjukkan melakukan musyawarah bersama atau berbagi pendapat. Nah, kesimpulannya, nilai yang sesuai sila ketiga adalah kita harus bekerja sama dan saling membantu untuk menjaga kerukunan. Nah, itulah kesimpulan dari nilai yang sesuai sila ketiga, yaitu kita harus saling membantu untuk menjaga kerukunan. Nah, carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai sila ketiga.
ada banyak contoh nilai sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila. Apa saja? Sebagai contoh, di rumah kita bekerja sama dengan anggota keluarga dalam membersihkan rumah. Itu salah satu contoh dalam pengamalan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Kemudian, membantu adik ketika kesulitan mengerjakan tugas sekolah. Nah, itu juga salah satu pengamalan sila Pancasila. Nah, kemudian mendengarkan nasihat orang tua. Itu juga menjadi salah satu nilai dari sila ketiga Pancasila. Nah, kita sebagai seorang anak tentu harus mau mendengarkan nasihat dari orang tua. Nah, apa saja yang telah kamu terapkan dan belum kamu terapkan? Tentu pertanyaan ini bisa kalian jawab masing-masing pada diri kalian sendiri. Apa yang telah kita terapkan dan apa yang belum kita terapkan dalam mengamalkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Kemudian bagaimana cara kita memperbaiki sikap sehingga sikap kita sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, silahkan yang lebih tahu tentang diri kalian, diri sendiri, bagaimana cara kita memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membaca teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, ini adalah salah satu teksnya, ada paragraf yang pertamanya. Kemudian sudah diketahui ide pokoknya dan juga kesimpulannya. Kemudian juga di paragraf yang kedua, teksnya ada, kemudian ide pokoknya sudah diketahui, juga kesimpulan juga sudah diketahui. Nah, yang namanya kesimpulan adalah inti dari setiap paragraf. Itu yang dimaksud dengan kesimpulan. Nah, bagaimana cara membuat kesimpulan? Nah, kemarin kita sudah membuat ide pokoknya sudah, kemudian mencari informasi pentingnya sudah. Nah, sekarang kita akan mencari atau kita akan membahas bagaimana cara membuat kesimpulan. Yang pertama, untuk membuat kesimpulan, kita terlebih dahulu harus membaca teks bacaan dengan benar. Kemudian yang kedua, kita tentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, menentukan ide pokok paragrafnya. Kemudian keempat, menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf. Yang kelima, menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Selanjutnya, merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Nah, jadi untuk membuat kesimpulan ini adalah poin-poinnya agar kita bisa membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini ada kesimpulan dari setiap paragraf, ada juga kesimpulan dari teks bacaan. Nah, bagaimana ciri kesimpulan yang baik? Kesimpulan dikatakan baik jika pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Artinya, menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD. Apa itu EYD?
EYD itu adalah ejaan yang baik dan benar, yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian, yang kedua, berisi pokok-pokok pembicaraan. Jadi, kesimpulan yang baik itu pokok dari bacaannya sesuai. Artinya, tidak keluar dari teks yang kita baca. Selanjutnya, ciri kesimpulan yang baik dimulai dari khusus ke umum. Kemudian yang keempat, merupakan pernyataan yang diambil dari ide pokok. Selanjutnya, yang kelima, kesimpulan yang baik itu berupa fakta dan juga jelas. Artinya, dalam membuat kesimpulan itu harus berupa fakta yang kita baca dan juga jelas, artinya agar bisa mudah dipahami oleh orang lain. Nah, itulah ciri dari kesimpulan yang baik. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah sampai pada akhir, dan kita hari ini telah mempelajari bagaimana tumbuhan bermanfaat untuk makhluk hidup. Kemudian kita tadi mempelajari juga tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terakhir, bagaimana cara membuat kesimpulan dan juga ciri dari kesimpulan yang baik. Nah, itulah yang kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita, dan juga jangan lupa untuk tetap semangat belajar meskipun di dalam masa COVID seperti ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dalam segala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.